Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas S2C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan teman saya Alvina Febrianti. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian sumber daya alam, SDA terbaru dan tidak terbarukan, pemanfaatan sumber daya alam, dan konservasi sumber daya alam. Oke, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada pengertian sumber daya alam. Jadi apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung maupun setelah diolah terlebih dahulu. SDA mencakup berbagai hal, misalnya air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Secara umum, sumber daya alam memiliki beberapa jenis, berasal dari alam atau bukan buatan manusia. Dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia dan memiliki nilai guna atau manfaat. SDA juga sering dibagi menjadi beberapa jenis, seperti berdasarkan ketersediaannya. Dapat diperbarui, contohnya hutan dan air, dan yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi dan batu bara. Berdasarkan bentuknya atau hayati, makhluk hidup dan non-hayati benda mati. Intinya, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga perlu dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Selanjutnya ada SDA terbarukan dan tidak terbarukan. Yang pertama, SDA terbarukan. SDA terbarukan adalah sumber daya yang bisa diperbarui secara alami dalam waktu relatif cepat. Contohnya, ada air, angin, sinar matahari, tumbuhan atau hutan dan tanaman pangan, dan yang terakhir ada hewan atau peternakan dan perikanan. Ciri-cirinya, yang pertama ada tidak akan habis jika dikelola dengan baik, yang kedua dapat digunakan berulang kali, yang ketiga ramah lingkungan jika dimanfaatkan secara bijak. Dan contoh pemanfaatannya, yang pertama energi surya atau matahari, yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air, dan yang terakhir ada energi angin. Yang kedua, SDA tidak terbarukan. SDA tidak terbarukan adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan butuh waktu sangat lama atau jutaan tahun untuk terbentuknya kembali. Jadi contoh dari SDA terbarukan ini ada 4, yaitu yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga gas alam, dan yang keempat logam atau emas, besi, dan nikel. Ciri-ciri dari SDA tidak terbarukan, yang pertama, bisa habis jika terus digunakan. Yang kedua, tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Yang ketiga, umumnya digunakan sebagai sumber energi dan bahan industri. Selanjutnya ada contoh pemanfaatannya. Yang pertama, bahan bakar kendaraan, contohnya bensin, solar, dan yang terakhir bahan baku industri atau yang biasa dikenal atau disebut dengan logam. Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak video pembelajaran IPAS. Halo anak-anak, tahukah kamu dari mana asal air, kayu, dan minyak yang kita gunakan setiap hari? Yuk kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang bisa kembali tersedia dalam waktu relatif singkat. Contohnya adalah air. Air terus berputar melalui siklus hujan sehingga bisa tersedia kembali. Matahari juga termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui karena sinarnya terus bersinar setiap hari. Angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui kincir angin. Tumbuhan bisa ditanam kembali, sehingga termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui.
Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya jumlahnya terbatas. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun dan tidak bisa dibuat kembali dengan cepat. Batu bara juga terbentuk sangat lama di dalam tanah. Gas alam digunakan untuk memasak dan pembangkit listrik, namun jumlahnya terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui membutuhkan waktu singkat, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui membutuhkan waktu sangat lama. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, sumber daya alam bisa habis dan merugikan kehidupan. Kita bisa mulai dengan menghemat listrik di rumah. Kita juga bisa menanam pohon untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Menggunakan energi dari matahari dan angin adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan. Walaupun kita masih anak-anak, kita tetap bisa ikut menjaga alam. Ingat ya, ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Yuk kita gunakan sumber daya alam dengan bijak agar bumi tetap lestari untuk masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam adalah cara manusia menggunakan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam bisa berupa air, tanah, hutan, mineral, energi, dan lain-lain. Jenis pemanfaatan sumber daya alam: sumber daya alam hayati atau biotik. Contohnya seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan. Itu digunakan untuk pangan dan bahan baku. Lalu ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Contohnya seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan logam. Itu digunakan untuk energi dan industri. Apa kamu tahu, satu pohon yang kamu tanam hari ini, manfaatnya baru bisa dirasakan setelah 60-100 tahun yang akan datang. Itu karena hutan tropis bukan sekadar pohon yang tumbuh. Ia adalah jaringan kehidupan, akar yang mengikat tanah, kanopi yang menahan derasnya hujan, satwa yang menyebarkan benih, dan tanah yang menyimpan air. Penelitian ilmiah menunjukkan, setelah deforestasi besar-besaran, dibutuhkan 20 hingga 30 tahun hanya untuk menumbuhkan kembali pohon-pohon besar secara alami. Namun, untuk memulihkan fungsi ekosistem seperti air, tanah, dan keanekaragaman hayati, waktunya bisa mencapai 60 sampai lebih dari 100 tahun. Dan itu hanya terjadi jika hutan tidak ditebang lagi. Artinya, setiap hutan yang kita hilangkan hari ini bukan sekadar kehilangan ruang hijau, tetapi kehilangan waktu, puluhan bahkan ratusan tahun kehidupan. Menjaga hutan bukan tentang menolak pembangunan, melainkan memastikan bumi masih layak dihuni oleh generasi kita selanjutnya. Bayangkan suatu hari nanti, anak cucu kita bertanya, kenapa hutan hujan tropis cuma ada di cerita? Padahal dulu, hutan hujan tropis adalah rumah bagi keanekaragaman hayati paling kaya di bumi. Ekosistem dengan hujan lebih dari 2000 mm per tahun tumbuh di sekitar Khatulistiwa. Amazon saja menyimpan sekitar 10% spesies tumbuhan dan hewan dunia. Tempat jutaan makhluk hidup saling bergantung dari kanopi hingga lantai hutan. Masalahnya, hutan ini bukan menghilang karena bencana alam, tapi dia hilang karena ulah manusia. Tahun 2024, dunia kehilangan 67.000 km persegi hutan primer demi perkebunan, peternakan, kayu, jalan, dan tambang. Banyak spesies akan punah bahkan sebelum kita tahu namanya, apalagi manfaatnya. Hutan hujan tropis bukan sekedar pepohonan liar. Ia penjaga iklim, apotek raksasa, dan penyimpan kehidupan bumi. Jika hari ini kita diam, besok yang hilang bukan cuma hutan, tapi juga masa depan manusia sendiri. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan sumber daya alam. Air untuk minum, irigasi, pembangkit listrik, tanah untuk pertanian dan pemukiman, hutan untuk kayu, obat-obatan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang terakhir ada tambang untuk bahan bakar dan bahan industri. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan yang bijak. Agar sumber daya alam tidak cepat habis dan tetap lestari, kita harus menggunakan seperlunya atau tidak boros. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan, daur ulang bahan kayak reduce, recycle, lalu menggunakan energi terbaru seperti matahari, angin, dan air. Yang terakhir, kita menghindari pencemaran lingkungan. Dampak jika sumber daya alam disalahgunakan itu bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor.
Lalu ada kepunahan hewan dan tumbuhan, krisis energi dan air, dan perubahan iklim. Ini bumi kita, satu-satunya rumah bagi miliaran kehidupan. Tapi, apakah kita akan membiarkan bumi ini tetap terbungkus oleh plastik selamanya? Atau mulai bergerak, mengambil tanggung jawab? Membawa kantong belanja sendiri, ini lebih dari sekedar gaya. Ini tentang sebuah pesan bahwa kita peduli pada bumi. Gunakan botol minum sendiri, air tetap segar dan bumi tetap bersih. Transportasi tak sekedar cara untuk sampai tujuan. Dengan berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan transportasi umum, kita menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Langkah kecilmu hari ini adalah investasi besar bagi masa depan. Plastik bukan solusi, tapi tindakanmu adalah jawabannya. Something bad about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Konservasi sumber daya alam adalah upaya untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak agar tetap lestari dan dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Tujuannya untuk melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna, lalu mencegah kerusakan lingkungan, deforestasi, dan pencemaran. Yang ketiga ada menjaga ketersediaan sumber daya untuk masa depan. Dan yang terakhir untuk menyeimbangkan ekosistem. Jenis sumber daya alam yang dikonsumsi terbarukan contohnya air, hutan, dan energi matahari. Lalu yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hutan Indonesia bukan hilang sendiri, tapi dihilangkan. Deforestasi di Indonesia terjadi karena penebangan liar, pembukaan lahan perkebunan dan industri, kebakaran hutan. Akibatnya, hutan yang seharusnya melindungi kehidupan justru semakin berkurang. Indonesia memiliki salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia. Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat satwa seperti orangutan dan harimau. Hutan gundul memicu banjir, longsor, dan kekeringan. Berkurangnya hutan memperparah perubahan iklim karena pohon menyerap karbon. Oke, jadi kesimpulan dari materi tersebut, sumber daya alam atau SDA merupakan kekayaan alam yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ribuan pulau membentang dari barat hingga timur, dihubungkan oleh laut yang luas. Letak geografis ini membuat Indonesia memiliki alam yang beragam dan unik. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tanahnya subur untuk bertani, menghasilkan padi, sayur, dan buah. Lautnya luas dan kaya, menyediakan ikan dan hasil laut yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Di wilayah barat, tengah, dan timur, tumbuh beragam tumbuhan dan hidup berbagai hewan khas. Perbedaan alam membuat setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri. Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti hasil tambang, air, tanah, dan hutan. Semua ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari energi, transportasi, hingga peralatan yang digunakan manusia. Sumber daya alam perlu dijaga. Dengan penggunaan bijak dan pelestarian, alam Indonesia tetap lestari.